Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irham selaku dosen pembimbing di mata kuliah hari ini dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Novel Ahmad Nawawi ingin mempresentasikan tentang moderasi beragama. Apa arti dari moderasi? Moderasi berasal dari bahasa Inggris yaitu moderation yang berarti sikap sedang atau sikap tidak berlebih-lebihan. Penggunaan term moderasi beragama lebih menggambarkan sikap yang mencoba menjadi penengah, memberikan solusi, dan jalan tengah di antara dua titik ekstrim. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Apa itu moderasi beragama? Pengertian moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Dalam akidah dan hubungan umat beragama, moderasi beragama adalah meyakini kebenaran agama sendiri secara radikal dan menghargai, serta menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka tanpa harus membenarkannya. Menurut Profesor Quraish Shihab, moderasi beragama dalam Al-Quran berarti wasatiyah, yang berarti pertengahan. Maksudnya, pertengahan adalah adil, baik, terbaik, dan paling utama. Dalam hal ini, Quraish Shihab melihat dalam wasatiyah terdapat 4 pilar penting, yaitu pilar pertama adalah keadilan, yakni adil yang tidak memihak kepada salah satu seseorang yang berselisih. Yang kedua, pilar keseimbangan, berarti dalam suatu kelompok terdapat banyak bagian yang mengarah pada satu tujuan, yang penting syarat dan kadar dapat terpenuhi semua bagian. Yang ketiga, adil, artinya dapat memberikan hak-haknya pada setiap individu sesuai dengan hal-hal pemiliknya. Yang keempat, adil yang dinisbatkan pada ilahi, artinya rahmat dan kebaikannya. Tujuan dari moderasi beragama yaitu menanamkan nilai-nilai beragama secara moderat dan saling menghargai hak tiap insan untuk memilih keyakinan serta cara hidup yang mereka anut. Konsep ini dijalankan secara universal menjadi jembatan kerukunan umat di dunia. Tujuan utamanya meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan membangun harmoni sosial, mengurangi konflik dan kekerasan berbasis agama, mempromosikan pemahaman agama yang moderat dan inklusif, menghormati perbedaan agama dan keyakinan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman agama secara mendalam. Nilai-nilai dari moderasi beragama ada 4, yaitu toleransi, kerjasama, adil, dan rahmat kasih sayang. Yang pertama ada toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai terhadap suatu perbedaan. Yang kedua ada kerjasama. Kerjasama adalah sikap yang harus dimiliki setiap individu atau kelompok dalam menerapkan moderasi beragama. Yang ketiga ada adil. Adil tidak memilih salah satu pihak yang sedang menghadapi perselisihan. Yang keempat, rahmat dan kasih sayang adalah sikap yang sangat penting dimiliki baik individu atau kelompok masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kebahagiaan dan perdamaian. Makna dari moderasi beragama adalah meyakini kebenaran agama sendiri secara radikal dan menghargai, menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka tanpa harus membenarkannya.
Moderasi beragama merujuk pada sikap dan pendekatan dalam beragama yang menghindari ekstremisme, kekerasan, dan intoleransi serta mendorong keharmonian dan toleransi antar umat beragama. Konsep beragama sering melibatkan beberapa prinsip, yaitu keseimbangan, mengedepankan keseimbangan antara keyakinan agama dengan tuntutan sosial dan kehidupan berbangsa. Yang kedua ada toleransi, menerima dan menghormati perbedaan agama, keyakinan, dan budaya. Moderasi beragama menekankan pentingnya saling menghargai antara individu dengan latar belakang agama yang berbeda. Lalu ada pencerahan dan pengetahuan. Moderasi beragama juga berkaitan dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan agama yang berbasis pada pemahaman yang lebih dalam, tidak semata-mata mengikuti ajaran yang dia angkal atau tidak berdasarkan ilmu pengetahuan yang benar. Lalu ada menghindari ekstremisme, menanggulangi segala bentuk ekstremisme agama yang berpotensi menimbulkan kekerasan atau diskriminasi. Dalam moderasi beragama, ajaran agama ditegakkan dengan cara damai dan bijak, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Lalu ada kebersamaan dalam keberagaman. Di dalam masyarakat yang pluralitas, moderasi beragama mendorong umat untuk hidup berdampingan dengan rukun meskipun memiliki perbedaan dalam agama, suku, dan budaya. Prinsip-prinsip dari moderasi beragama. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita mempraktikkan 5 prinsip moderasi beragama agar hidup rukun, berdampingan, toleransi. Yang pertama ada wasatiyah. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya sikap tengah, tidak ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri. Yang kedua ada tasamuh atau toleran. Moderasi beragama meyakini bahwa perbedaan adalah sunatullah. Manusia harus saling menghargai dan menghormati tanpa membeda-bedakan agama, ras, dan suku. Yang ketiga ada musawah atau kesetaraan dan kesejajaran. Manusia dalam hak dan kewajiban tanpa ada perbedaan kebangsaan, aliran, kelompok, keturunan, harta, dan lainnya. Yang keempat ada adalat atau adil, memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Lalu yang kelima ada terbuka dan dinamis, sikap beragama yang menerima kritik dan masukan untuk kebaikan serta terus bergerak untuk kebaikan, tidak junut dan statis. Manfaat dan kesan metode pembelajaran moderasi beragama. Manfaatnya meningkatkan kerukunan antar umat beragama, mengurangi konflik dan kekerasan berbasis agama, mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, mengembangkan masyarakat yang harmonis dan damai, meningkatkan kesadaran dan pemahaman agama. Lalu kesannya ada yang pertama keharmonisan dan kedamaian sosial. Yang kedua rasa saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga keterbukaan dan kesadaran akan perbedaan. Yang keempat keadilan dan kesetaraan. Yang kelima kebanggaan akan identitas agama dan budaya. Selanjutnya saran dan rekomendasi untuk masyarakat agar memiliki karakteristik moderasi beragama. Yang pertama di sini ada pendidikan dan kesehatan. Yang pertama pelajari agama serta secara mendalam konteks dan konteksnya. Ikuti pendidikan agama moderat. Baca buku-buku tentang sejarah, agama, dan moderasi. Lalu mengikuti diskusi dan seminar tentang moderasi beragama.
Yang kedua, mengembangkan empati dan toleransi. Berinteraksi dengan umat beragama lain, menghormati perbedaan agama dan keyakinan, mengembangkan empati melalui kegiatan sosial, menerima kritik dan saran dari orang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.